Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa ba'd. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan juga muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Pertama kita bersyukur kepada Allah sebab semesta alam pagi ini kita dapat bersua kembali melalui saluran kajian Islam ilmiah. Kita masih bersama buku Mencetak Generasi Rabbani. Pagi ini kita akan melanjutkan bab 8 metode pembelajaran. Kita masuk poin ketiga. Sebelumnya salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, salah satu di antara metode pembelajaran yang ini juga digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik manusia adalah melalui metode kisah dan cerita. Dan tentunya kita dapati di dalam Al-Qur'an banyak sekali kisah-kisah orang-orang soleh terdahulu, kisah-kisah para nabi dan rasul. Yang itu semua adalah salah satu cara Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pelajaran kepada kita, ibrah kepada kita semua. Ya, mau tidak mau kita harus memiliki kecakapan dan kita katakan kemampuan untuk bercerita. Mengapa kita diharuskan pandai bercerita di depan anak? Ya, karena salah satu pelajaran yang mudah dicerna oleh anak adalah melalui cerita. Kisah-kisah yang menarik hatinya, yang menarik perhatiannya. Dia akan mudah merekam, mudah memahami pesan yang kita sampaikan melalui kisah, melalui cerita. Tentunya tidak sembarang cerita. Ya, kita harus menyeleksi cerita-cerita ataupun kisah-kisah yang kita sampaikan kepada anak. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita satu bahan ya di dalam Al-Qur'an yang bisa kita gunakan untuk kita ceritakan, kita kisahkan kepada anak-anak kita. Ya, kisah-kisah di dalam Al-Qur'an. Dan pengaruh kisah itu ya tentunya kisah yang nyata ya, kisah-kisah yang benar, itu sangat besar pengaruhnya terhadap jiwa anak, yang memperkokoh ingatan dan kesadaran berpikirnya. Sebuah pelajaran akan lebih mudah dicerna dan dipahami, apalagi oleh akal anak-anak, apabila disampaikan dengan ilustrasi atau dalam bentuk cerita, kisah, ya. Itu akan menarik hatinya. Dia akan memberikan perhatian ya terhadap apa yang kita katakan. Ya. Nah, dan kisah merupakan sarana pendidikan yang sangat efektif. Sebab melalui kisah itu kita dapat mempengaruhi perasaan anak. Dia juga dapat menjadi satu imajinasi kepada hal-hal yang positif. Dan Allah Subhanahu wa taala menggunakan metode ini dalam mendidik, mengajarkan dan mengarahkan hamba-hambanya. Dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan kisah-kisah yang syarat dengan ibrah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Hud ayat 120, "Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadak." Wa ja'aka fi hadhil
wa ja'aka fi hadhil haqq fihil haqq wa mau'izatun wa dzikra lil mu'minin. Dan semua kisah para rasul itu kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad, agar dengan kisah itu kami meneguhkan hatimu, dan di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran. Wa ja'aka fi hadhil haqqu wa mau'izatun wa dzikra lil mu'minin. Kisah-kisah yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, ceritakan di dalam Al-Qur'an sifatnya adalah benar. Kami berikan kepadamu segala kebenaran. Kisah-kisah di dalam Al-Qur'an pasti mengandung mau'izah, ya, mengandung nasihat. Ya, kemudian juga sebagai peringatan, dzikra bagi orang-orang yang beriman. Itu muatan kisah yang ada di dalam Al-Qur'an, pasti benar, ya, pasti bermanfaat dan berisi peringatan. Itu ada muatannya. Ya, ada muatannya. Ada sesuatu yang bisa kita petik dari kisah itu, bukan kisah yang sia-sia, bukan kisah yang batil, bukan kisah yang membawa kita kepada keburukan. Begitu pula kisah-kisah pertarungan antara kebaikan dan keburukan. Ya, kisah-kisah selain para nabi, ada kisah Ashabul Ukhdud, kisah Ashabul Kahfi, ya. Ada kisah-kisah ya, antara Nabi Musa dan Khidir yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya, kisah Maryam ya, diabadikan di dalam satu surat Maryam yang mengandung ibrah yang sangat besar ya bagi kita. Nah, itu sifat kisah-kisah yang dicantumkan Allah di dalam Al-Qur'an. Ya. Nah, demikian, dan kita juga harus memilah kisah-kisah yang sifatnya seperti itu. Ya, tidak harus diambil dari Al-Qur'an walaupun itu yang terbaik. Namun bisa kita ambil kisah-kisah lain, tapi ada 3 kriteria. Itu adalah benar. Ya, dihindari, dijauhi menceritakan kepada anak kisah-kisah fiktif. Yang kedua, mengandung nasihat. Ada ibrah, ada mau'izah di dalamnya. Yang ketiga, ada muatannya, muatan peringatan. Membawa dia kepada ketaatan. Membuat dia takut melakukan satu larangan. Ya, ada muatan dzikra, yaitu peringatan di dalamnya. Ya, bukan kisah kosong yang ya sekedar untuk membuat menina-bobokkan anak, bukan. Ya, nah demikian. Jadi kisah-kisah yang berbobot gitu. Ya. Ya, kadang-kadang ada kisah-kisah yang nggak ada manfaatnya, fiktif, dan ya, atau kisah yang kita sadur atau kita adopsi dari yang dibuat oleh orang-orang kafir. Kadang-kadang justru ya ending dari story atau kisah itu buruk ya. Nah, tidak baik untuk disimpulkan. Jadi demikian. Jadi banyak sekali kisah-kisah yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya, kisah-kisah misalnya pertarungan antara kebaikan dan keburukan, misalnya kisah 2 anak Adam ya. Ya, anak Adam yang hasad kepada saudaranya, kisah Nabi Yusuf yang luar biasa. Ya, bagaimana satu misalnya kita ingin berbicara tentang sabar, ya kita bisa mengambil kisah ya para nabi yang berkaitan dengan kesabaran, ya. Nah, demikian, ya. Nah, jadi banyak kisah-kisah yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya, seperti kisah 2 putra Adam, kisah Ashabul Ukhdud, kisah Juraij yang disebutkan juga di dalam hadis, seperti kisah Juraij si ahli ibadah. Ada kisah 3 orang yang terperangkap di dalam gua yang gelap gulita, itu disampaikan juga oleh Nabi SAW. Ya, salah satu sumber ya kisah yang bisa kita gali adalah dari hadis-hadis Nabi SAW, dan itu tentunya lebih banyak lagi. Ya, asalkan ya kisah itu kisah yang sahih. Ya, sekarang mungkin banyak ya buku-buku yang ditulis yang merangkum kisah-kisah orang-orang saleh, kisah-kisah terdahulu yang diambil dari riwayat ya hadis-hadis Nabi SAW. Dan juga tidak
tidak kalah pentingnya adalah sirah nabawi yang berisi kisah hidup Nabi Muhammad SAW, sirah para sahabat dan tabi'in, sirah para ulama, ya, dan kisah-kisah keteladanan orang-orang soleh. Yang kita bisa baca itu dari referensinya langsung, ya, dari sumber rujukannya langsung, ya, buku-buku para ulama. Nah, demikian, ya. Nah, misalnya kisah para ulama di dalam perjalanan mereka menuntut ilmu, ya, kita bisa baca biografi Al-Imam Syafi'i yang penuh inspirasi, ya, kita bisa membacakan kepada anak kisah Al-Imam Al-Bukhari, ya, kisah Ibnu Taimiyah dan para ulama-ulama teladan lainnya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, di samping kita juga mendapatkan faedah dari kisah itu. Anak-anak juga ada beberapa faedah, ya, yang bisa, ya, dia ambil. Pertama, dia akan menjadikan tokoh di dalam kisah itu sebagai sosok idola. Ya, ketika kita menceritakan kisah para nabi, khususnya Nabi Muhammad SAW, dan itu akan menjadikannya, ya, menjadikan, ya, dirinya mengangkat Nabi sebagai idolanya, ya, para sahabat, para tabiin, para ulama, ya, karena ia tertarik dengan kisah itu. Di samping dia mengambil faedah pelajaran dari kisah tersebut, ya, para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Nah, demikian. Dan, ya, kita tidak harus terpaku dengan kisah-kisah yang monoton, ya. Kalau bisa kisah itu berbeda-beda, ya, berganti-ganti. Jangan kisah itu aja diceritakan, ya, dia anak juga akan bosan, kan begitu, ya. Nah, sekali waktu ceritakan, ya, dari Al-Quran, ya, sekali waktu kita ceritakan dari hadis Nabi, ya, sekali waktu kita ambil dari buku para ulama, biografi para ulama, ya. Dan kadang-kadang sekali waktu ceritakanlah kisah-kisah kita sendiri. Mungkin kisah-kisah masa kecil kita yang bisa menjadi pelajaran baginya, atau kisah orang-orang yang dia kenal, ya, kakek neneknya mungkin, paman bibinya yang baik, ya, tentunya, ya. Ini kita katakan supaya tidak menimbulkan kebosanan atau ada kesan monoton, ya, kita ceritakan kisah-kisah itu berulang-ulang terus, ya, para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Dengan catatan, ya, tidak ada penyimpangan dari kaidah-kaidah syariat, ya, tidak berisi hal-hal yang batil, ya. Dan sepanjang apa yang disampaikan itu jauh dari khayalan dusta dan hal-hal yang menyimpang dari agama. Nah, jadi kita harus selektif juga, ya. Nah, maka hati-hati mengambil kisah dari orang-orang kafir. Karena tentunya mereka ada misi, ya, yang mereka inginkan dari kisah-kisah yang mereka buat. Pesan-pesan tersembunyi. Nah, itu kita harus hati-hati. Karena setiap pembuat kisah ada tujuan dia buat kisah itu. Ya, bukan sekedar dia cerita, tidak. Maka kita harus selektif. Ya, apalagi itu berasal sumbernya dari orang-orang kafir misalnya. Ya. Maka kita harus tahu apa akhir atau inti dari kisah itu. Ya, kalau kita ceritakan kepada anak tanpa kita katakan seleksi, ya, mungkin ini akan meracuni pikirannya. Kisah itu justru menjadi satu keburukan baginya. Ya, nah demikian. Dan kisah dan cerita ini dapat mempererat, ya, hubungan orang tua dengan anak. Dan itu bisa juga menimbulkan, menciptakan kehangatan dan keakraban di antara anggota keluarga. Bahkan membantu kelancaran di dalam komunikasi antara anak dan orang tua, ya, melalui kisah dan cerita. Dan ini adalah satu kebiasaan yang dulu biasa dilakukan oleh para orang tua kepada anak-anak mereka. Ya, mereka berkumpul di rumah, ya, kemudian si ayah bercerita. Ya, itu adalah satu kebiasaan yang kita kenal dahulu. Mungkin sekarang itu semua sudah berganti, ya. Ya, dengan adanya perkembangan teknologi,
keluarga itu berkumpul tidak saling berkomunikasi lagi, ya. Ya, buru-buru si ayah bercerita, ya. Ayah sendiri larut di dalam ceritanya sendiri begitu ya, dengan gadgetnya misalnya. Ya, anak-anak juga sekarang ya mencari kisah sendiri. Nah, ini yang kadang-kadang dia kan tidak selektif ya. Dia suka membaca, apa namanya, membaca kisah, cerita ya. Tapi mungkin ya karena dia nggak tahu mana yang baik dan yang mana yang buruk, ya maka dia dia baca semua kisah dan cerita. Ya, nah maka anak-anak sekarang, zaman sekarang ada yang kecanduan drakor, ada yang kecanduan anime dan lain sebagainya, kan begitu. Atau komik-komik ya yang saya katakan tadi ya, ketika orang-orang kafir itu membuat satu kisah, baik itu dalam bentuk komik, drama, dan lain sebagainya, ya mereka punya misi, mereka punya sesuatu yang ingin mereka sampaikan kepada pembacanya atau orang-orang yang mendengar kisah itu. Nah, dan banyaknya itu menyimpang dari agama, ya menyimpang dari pesan-pesan agama kita, ya dari nilai-nilai agama kita. Ya, maka di sini yang kita harus berhati-hati dan menyeleksi ya apa yang mereka dengar dari kisah-kisah dari luar tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Maka kita sebutkan tadi ya, mau tidak mau, suka tidak suka, orang tua juga harus belajar bercerita, punya keahlian di dalam bercerita. Nah, demikian. Ya, membangun suatu narasi untuk menyampaikan satu pesan ya, sehingga anak itu tertarik ya. Ya kita lihatlah ya, misalnya satu ya film dokumenter yang bercerita tentang satu hewan ya. Itu coba lihat narasi yang dibangun itu betul-betul membuat anak itu ngerti kan begitu ya. Nah, orang tua juga harus punya kemampuan seperti itu, bercerita, misalnya cerita tentang kucing. Jadi satu ya maka orang tua juga harus punya maklumat ya. Dia misalnya kepada anaknya yang kecil bercerita tentang kucing itu apa, gimana, asal usulnya. Ya kadang-kadang perlu maklumat ya. Sehingga dia bisa bercerita. Kalau kita tidak punya maklumat, apa yang kita ceritakan ya kepada anak ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Dan tentunya dengan cerita juga ini akan memperkaya ya khazanah keilmuan si anak melalui cerita. Ya, melalui cerita. Itu akan memperkaya khazanah ilmu dan pengetahuan si anak. Kita ada mengarang sebuah buku, judulnya Ayat-Ayat Allah pada Tubuh Manusia. Itu juga sebagai bahan sebenarnya untuk bisa cerita kepada anak tentang manusia. Ya, kita cerita tentang mulut misalnya. Apa itu mulut? Di mulut itu ada apa saja? Kenapa ada perangkat itu semua di mulut? Ya, di mulut ada gigi, ada bibir, ada lidah, ada pangkal tenggorokan. Ya, kenapa benda-benda itu semua ada di mulut? Nah, itu kita bisa cerita kalau kita punya maklumat tentunya. Maka orang tua harus rajin baca sebenarnya, ya, harus rajin membaca supaya dia bisa cerita kepada anak-anaknya atau membawa anak-anak itu masuk dalam ceritanya begitu. Itu satu contoh ya. Nah, di samping ya kisah-kisah para nabi dan rasul yang mungkin ya sudah umum ya dia dengar mungkin di sekolah ataupun di tempat-tempat lainnya. Ya, nah kisah-kisah seperti itu atau cerita-cerita seperti itu ya. Nah, membuat satu ilustrasi tentang satu ilmu pengetahuan. Ya, misalnya tentang kendaraan. Sekarang kan mungkin nggak sama dengan zaman dahulu ya. Kadang-kadang si ayah kepada anak laki-lakinya bercerita tentang kendaraan, tentang mobil yang mungkin tiap hari dia kendarai, dia nggak tahu itu. Bagaimana, apa fungsi ini, cerita dalam bentuk cerita, bukan ya ingin apa namanya mengajari dia teknik atau apa atau engineering, bukan, tapi cerita. Nah, yang membangun satu kita katakan narasi ilmiah, mengungkapkan tentang suatu hakikat yang dia tidak ketahui, dan sumber-sumbernya sekarang banyak di YouTube yang bermanfaat ya. Ya, daripada membaca novel dan lain sebagainya yang kadang-kadang kisah fiktif gak ada juga jelas manfaatnya. Walaupun itu dibumbui kata Islami, novel Islami dan lain sebagainya.
Ya, kita belum tahu juga faedah yang terkandung di dalamnya. Ada kisah-kisah ya, bukan sekedar pengalaman hidup orang lain, bukan. Tapi kita bisa bangun cerita dari misalnya mengangkat cerita tentang hewan, tentang kucing tadi kita contohkan ya, tentang tubuh kita bisa cerita kepada anak. Nah ini kemampuan sebenarnya orang tua untuk cerita. Ya seperti yang saya contohkan tadi, cerita tentang mulut mungkin ya. Di mulut kenapa ada bibir. Ya kadang-kadang kita perlu melontarkan ya satu pancingan ya, pertanyaan pancingan kepada anak untuk kita bisa cerita. Ya untuk bisa kita cerita. Ya kenapa ya Allah ciptakan lidah itu di mulut. Kenapa disembunyikan lidah itu di dalam mulut? Tidak seperti mata, telinga dinampakkan. Ini indera ya, salah satu dari panca indera kita, yaitu lidah sebagai alat perasa, indera perasa. Nah ini kita perlu cerita gitu ya kepada anak. Nah itu ada bahannya, ada ya kita katakan referensi yang bisa kita baca ya selaku orang tua. Nah setelah kita cerita kepada dia mungkin kita bisa beri bukunya dan itu akan bisa lebih dia mudah untuk pahami buku itu ketika kita sudah berikan pengantar prolog berupa cerita. Nah, demikian para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Dan intinya kita tidak akan mungkin memiliki kemampuan dan kecakapan di dalam menyampaikan satu kisah dan cerita kalau kita minim ilmu. Kalau kita minim maklumat, minim pengetahuan, wawasannya dangkal, itu nggak bisa. Nggak bisa kita cerita. Gimana kita cerita? Apa yang mau kita ceritakan kalau kita tidak punya maklumat? Ya kalau kita tidak punya pengetahuan, wawasan tentang apa yang ingin kita ceritakan. Ya para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Maka jangan malas baca kepada para orang tua. Itu untuk memperkaya khazanah keilmuannya. Ini kadang-kadang alasannya sih sibuk ya. Nggak ada waktu untuk membaca. Padahal sebenarnya banyak waktu luang kita untuk membaca. Ya, untuk membaca. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Keempat, ya setelah melalui metode kisah dan cerita, ini juga mirip dengan yang ketiga tadi, yaitu mengambil pelajaran dari setiap kejadian. Ya, banyak waktu-waktu kita bersama anak. Misalnya ketika jalan-jalan ya, berwisata, ya berekreasi kan begitu ya. Banyak kejadian-kejadian yang mungkin kita lihat di jalan. Nah, itu bisa kita ambil sebagai sebuah bahan untuk menyampaikan pesan kepada anak ya. Dari setiap kejadian yang mungkin yang kita alami langsung atau yang dialami oleh orang lain atau satu fenomena alam yang kita lihat. Ya, itu kita bisa ambil sebagai bahan ya untuk menyampaikan pelajaran kepada anak, bahan cerita juga itu. Ya, ini mendidik anak itu bisa berlangsung setiap hari dari peristiwa sehari-hari. Nah, itu adalah satu kita katakan cara kita untuk melatih anak mengambil ibrah dari pengalaman hidupnya. Ya, bahwa ada pepatah kita yang mengatakan pengalaman itu guru yang terbaik. Dan anak harus dilatih untuk mengambil pelajaran dari pengalaman hidupnya. Banyak orang-orang yang nggak bisa mengambil pelajaran dari pengalaman hidupnya sendiri karena tidak terbiasa. Ya, tidak diarahkan oleh pendidiknya dari kecil. Nah, maka Abdullah bin Mas'ud ya pernah berkata, orang yang paling beruntung adalah orang yang bisa mengambil pelajaran dari pengalaman orang lain, dari apa yang dilihatnya ya dari orang lain. Dan orang yang paling celaka, orang yang paling merugi adalah orang yang menjadi pelajaran bagi orang lain. Nah demikian, itu kata-kata mutiara dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Artinya apa? Anak juga harus dilatih ya untuk bisa mengambil pelajaran dari pengalaman hidupnya, belajar berguru dari pengalaman. Ya, sifat orang mukmin ini disampaikan oleh Nabi, la yuldagul mu'min fi yuhrin wahidin marratain.
Seorang mukmin tidak akan mungkin disengat dari satu lubang dua kali. Jika dia tahu lubang itu ada binatang berbisa, dia pernah punya pengalaman mendekati lubang itu, dia disentuh oleh hewan berbisa itu, maka itu tidak akan terjadi untuk yang kedua kali. Kalau terjadi dua kali, ya ini artinya dia tidak bisa mengambil pelajaran. Itulah ciri-ciri orang yang pandir dan terbelakang pengetahuannya, kecerdasannya. Maka ambillah pelajaran dari setiap peristiwa-peristiwa yang kita alami. Dan ini adalah salah satu metode pembelajaran kita kepada anak. Ya, kita latih dia untuk mengambil pelajaran dari setiap peristiwa dan kejadian. Nah demikian. Kadang-kadang walaupun misalnya kejadian yang sepele ya kita katakan, tapi ya, itu akan mudah dia ingat itu. Itu adalah pelajaran yang mudah diingat oleh anak. Peristiwa keseharian inilah yang akan berpengaruh atas sikap kita terhadap peristiwa yang serupa yang dialami oleh ya anak nantinya di lain waktu. Dia akan teringat, oh ini adalah ya, pelajaran yang disampaikan oleh orang tuaku waktu kecil. Ya, dia akan teringat itu, akan mudah mengingat pelajaran yang diambil sumbernya dari pengalaman, ya, dari peristiwa yang langsung dilihat. Itu akan terus dia ingat. Ya, para pemerhati roja yang dimuliakan Allah. Jadi pendidik yang cerdas, yang menginginkan didikan terbaik bagi anak didiknya, tidak akan membiarkan satu kejadian melintas begitu saja tanpa mengambil pelajaran darinya. Ya, sisi hikmah dari apa yang telah terjadi itu untuk disampaikan kepada anak didiknya, kepada anak-anaknya. Nah, demikian ya para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, ya. Nah, karena hidup memang penuh dengan peristiwa dan kejadian, dan bahkan itu tiap hari kita lihat dan kita saksikan. Ya, kalau orang yang terbiasa mengambil hikmah, pelajaran dari pengalaman hidup, dia akan bisa menyerap banyak sekali manfaat. Tapi yang tidak terbiasa, mungkin banyak peristiwa itu lewat begitu saja. Dia tidak terbiasa mengambil pelajaran dari pengalaman hidup. Rugi sebenarnya. Karena hidup ini adalah belajar dan belajar, ya. Itulah hidup. Kita terus belajar. Ya, kita masih hidup, kita masih bisa belajar. Maka jangan putus belajarnya dari kehidupan yang kita jalani. Nah demikian ya. Dan manusia senantiasa menemui peristiwa-peristiwa ini selama hidup di dunia. Peristiwa-peristiwa kehidupan termasuk sarana terpenting dalam mendidik anak. Maka kita kadang-kadang perlu cerita tentang pengalaman di kita yang bermanfaat bagi anak. Ya, ini bukan untuk pamer, ria, dan menceritakan amal, enggak. Tapi tujuannya kan ini untuk menyampaikan satu faedah. Ya, ini tidak termasuk ujub, tidak termasuk ria, ya, tidak termasuk sum'ah, ya. Para pemerhati roja yang dimuliakan Allah. Demikian. Maka ambillah hikmah dari setiap kejadian yang anak alami. Ya, mungkin dia cerita tentang dirinya, dia mengalami sesuatu, dia terkena sesuatu, ya. Maka coba ya di samping ya kita mungkin menyabarkannya, menyuruhnya sabar, kita harus juga bisa menyampaikan pesan-pesan ibrah-ibrah yang ada di balik kejadian yang menimpanya itu. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab, ya. Nah demikian. Taib. Dan ini adalah momentum yang sangat baik sebenarnya untuk meluruskan kesalahan yang dilakukan oleh si anak. Ya biasanya kejadian yang menimpanya itu karena kesalahannya ya. Ya dia jatuh mungkin. Ya mungkin karena kecerobohannya. Nah ini kita ya makanya ini adalah sebagai ganti dari marah-marah orang tua. Anak cerita tentang kejadian yang menimpanya akibat kesalahannya. Kadang-kadang respon orang tua adalah memarahinya, padahal tidak perlu. Ya, ya pertama ya tentunya kita menyuruhnya untuk memberikan nasihat kepadanya untuk berhati-hati. Kemudian kita bisa ambil itu sebagai satu bahan untuk supaya dia bisa belajar dari pengalaman lain kali dan lain sebagainya. Jadi nggak perlu kita memarahinya ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Dan itu adalah manhaj Al-Quran.
Ya, bahkan kitabullah sengaja diturunkan berangsur-angsur menurut peristiwa yang terjadi agar lebih mengakar dalam hati umat manusia. Al-Quran tidak turun sekaligus. Kalau Allah mau turunkan sekaligus bisa. Tapi diturunkan berdasarkan peristiwa dan kejadian. Supaya apa? Itu lebih mengakar ya pesannya di dalam hati manusia. Kalau turun sekaligus bisa juga. Karena Al-Quran itu turun sekaligus ke langit dunia di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Allah turunkan sekaligus di malam Lailatul Qadar. 30 juz. Akan tapi Allah tidak menurunkan sekaligus ke dunia. Kemudian Allah turunkan berangsur-angsur menurut peristiwa dan kejadian selama 23 tahun. Ya, selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Berangsur-angsur itu. Para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ya, nah demikian. Dan coba lihat, ya Allah menyuruh kaum muslimin mengambil ibrah dari perang Hunain. Yang mana saat itu kaum muslimin banyak jumlahnya. Tapi ternyata itu tidak membantu dan menolong mereka. Bahkan mereka sempat terpukul mundur pada perang itu. Padahal jumlah pasukannya banyak, berbeda dengan kejadian ataupun peristiwa di perang Badar. Nah ini Allah Subhanahu wa taala ya memberikan suatu pelajaran kepada kaum muslimin melalui kisah tersebut. Ya wallahu a'lam bishawab. Allah katakan dalam surat At-Taubah itu, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah wa yauma Hunain. Sungguh Allah telah memberikan kemenangan kepada kamu dalam banyak di banyak medan perang. Tapi ingatlah yauma Hunain. Ya, ingatlah perang Hunain. Id a'jabatkum kasratukum. Ketika kamu takjub, ketika kamu bangga dengan jumlah kamu yang banyak. Tapi apa? Falam tughni ankum syai'a. Tapi tidak bermanfaat jumlah itu bagi kamu. Ya, nah demikian. Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat. Summa wallaitum mudbirin. Bumi yang luas itu terasa sempit bagimu. Kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang langgang. Itu perang Hunain. Allah ceritakan itu di dalam Al-Quran. Allah singgung itu supaya kaum muslimin bisa mengambil pelajaran dari kejadian itu. Nah itu turun berangsur-angsur itu. Itu adalah manhaj Al-Quran. Itu adalah satu metode yang Allah Subhanahu wa taala ya berikan kepada manusia melalui Al-Quran. Jadi metode turunnya Al-Quran itu juga berisi pembelajaran ya. Artinya ada momen-momen tertentu yang Allah ambil itu sebagai pelajaran untuk disampaikan kepada umat manusia, ya kepada kaum muslimin. Wallahu a'lam bissawab. Nah demikian. Itu metode yang perlu kita ya, pakai untuk memberikan bimbingan pendidikan kepada anak-anak kita. Ya, poin ketiga dan keempat ini mungkin sama, mirip ya, kisah dan cerita dan bercerita tentang pengalaman-pengalaman apa-apa yang mengambil ibrah langsung dari pengalaman-pengalaman yang kita alami, yang dialami oleh anak, yang kita lihat bersama anak ya, misalnya dalam perjalanan dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah demikian. Tapi kita masih membahas 8 metode pembelajaran. Ya, pada kesempatan berikutnya kita akan bahas tentang metode yang kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan. Pembiasaan diri, pemanfaatan waktu luang, penanaman motivasi, dan yang terakhir, ini agak panjang sedikit nanti, yaitu pemberian hukuman. Ya, pemberian hukuman. Ini akan berlanjut dengan bab-bab berikutnya insya Allah, yaitu tentang hadiah dan hukuman yang efektif. Itu adalah salah satu hal yang perlu diketahui oleh para orang tua di dalam menyampaikan satu pelajaran ataupun menggunakan satu metode pembelajaran kepada anak. Wallahu a'lam bishawab. Ya demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin.
innahu huwal ghafurur rahim. Hmm. Baik, syukron jazakallahu khair pada Ustadz yang sudah memaparkan tadi, bagaimana metode pembelajaran untuk anak yang sangat bermanfaat sekali, ilmu parenting yang, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua, terus bagi para orang tua dan tentunya kita juga, jangan lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahkan segala urusan kita semua. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif dan alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di layanan pesan singkat dan bagi Anda mungkin bagi para pemerhati roja sekalian yang ingin bertanya sekali lagi Anda bisa mengirimkan pertanyaan. Baik, yang pertama Ustadz, ada pertanyaan dari penanya yang tidak sebutkan nama dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, bagaimana kiat pendidikan usia anak prasekolah? Kebetulan kami ingin berniat menerapkan pendidikan homeschooling karena melihat, kondisi sekarang yang ada dari sisi pergaulan dan yang lainnya. Apa saja yang harus disiapkan di masa, prasekolah ini Ustaz? Mohon nasihat dan jawabannya. Ya, ya tentunya ada satu metode pendidikan yang banyak ditempuh oleh para orang tua hari ini ya, Mhm. zaman sekarang itu homeschooling. Ya, tentunya pertama itu membutuhkan kesiapan dari orang tua, ya. Ketika menangani pendidikan sendiri itu banyak hal-hal yang harus kita apa namanya harus kita siapkan. Ya, mulai dari waktu tentunya itu. Ya, karena kalau kita tidak bisa memberi waktu, maka ya tidak ada pendidikan yang kita bisa berikan. Karena pendidikan itu perlu waktu dan perlu kita wakafkan waktu kita untuk anak. Kalau orang tua sibuk, ya ayah sibuk, ibu sibuk, nggak ada waktu, tapi ngotot homeschooling ini apa namanya bisa kita katakan seperti pungguk merindukan bulan gitu ya. Itu satu hal yang apa namanya tidak mungkin terwujud kalau seperti itu. Yang kedua adalah kemampuan dia. Ya, ketika kita langsung menangani anak ya, banyak hal-hal yang harus kita miliki, ketahui ya. Mulai dari satu, orang tua harus siap menjadi sorotan, jadi teladan ya, menjaga image-nya seperti pelajaran yang akan dia sampaikan kepada anak. Bisa nggak? Kalau orang tua nggak bisa jadi sorotan, mau homeschooling tapi ayah sibuk dengan handphonenya, ibu juga sibuk dengan kegiatannya di rumah, walaupun dia beri waktu di rumah, tapi itu yang dicontohkan, ya itu susah. Karena sekali lagi, yang namanya pendidikan itu identik dengan keteladanan. Ya, kalau ayah ibu yang ingin memberikan homeschooling kepada anak tapi tidak bisa menjadi teladan, ini omong kosong sebenarnya. Ya justru dia memberikan apa namanya satu yang buruk kepada anak di rumah. Nah demikian. Ya karena dia ketika homeschooling ya banyak waktu mungkin hampir 24 jam dia bergelut dengan anak. Ya. Nah, bisa gak dia menjadi contoh dalam waktu yang lama seperti itu ya? Ya. Nah demikian. Yang ketiga adalah ya wawasan pengetahuan. Ya, kalau orang tua tidak punya wawasan pengetahuan yang cukup berkaitan dengan pendidikan, tidak menguasai misalnya ilmu psikologi anak, nggak mengerti anak, ini juga susah. Ya, nah dia nggak akan bisa menangani anak. Apalagi homeschooling di sini, ya dia menangani lebih dari satu anak yang berbeda tingkatan usia. Menangani anak bocah yang mungkin masih di bawah 10 tahun, berbeda dengan menangani anak remaja misalnya. Kan berbeda itu. Ya, penanganannya berbeda. Nah, apakah dia punya latar belakang pengetahuan tentang ini semua? Kalau tidak, ya kita khawatir homeschooling itu tidak akan berjalan dengan baik. Nah, demikian. Yang berikutnya adalah ya kelengkapan pengetahuan yang diperlukan oleh anak. Anak perlu belajar bahasa zaman sekarang ya, perlu belajar matematika dan lain sebagainya. Karena mungkin dia akan jadi pedagang, pegawai, atau dia akan terjun ke masyarakat.
Nah, apakah orang tua punya ini kemampuan ini semua? Kalau tidak, ya artinya dia juga mengandalkan guru dia, itu artinya biaya yang besar. Ya kalaulah homeschooling di sini maksudnya dia undang guru dari luar, ya tentunya nggak sama ya. Guru yang dibayar secara privat ya, dengan ya anak itu belajar di sekolah kan begitu ya. Belum lagi dia harus menyeleksi gurunya juga. Ya nggak sembarang guru. Kemudian apakah dia melakukan pengawasan terhadap guru itu di rumah atau dia biarkan aja, itu sama saja di sekolah sebenarnya. Ya, kemudian juga orang tua bisa memberikan keseimbangan sosial kepada anak. Artinya anak juga perlu bergaul walaupun dia homeschooling. Apakah anak mau dipenjara begitu dan nggak ada pergaulan? Itu nggak mungkin juga. Kita hidup di zaman sekarang ya, bukan nggak, jangan disamakan ya dengan zaman dahulu. Beda. Nggak realistis nanti. Ya, kebanyakan orang tua itu salah orientasi ya gitu ya. Ya, dia berkhayal hidup di zaman abad 20 abad yang lalu begitu ya, atau 15 abad yang lalu. Kondisinya berbeda. Nanti kita nggak realistis menghadapi kenyataan hidup di luar sana. Dan anak juga nanti nggak siap. Nah, apakah orang tua siap ya untuk ya kita katakan memberikan pelajaran-pelajaran sosial ya kepada anak? Ya. Nah, ini kan semua juga harus ditangani oleh orang tua walaupun ya dia pilih itu homeschooling misalnya. Kalau tidak, ini saya khawatir ya, yang muncul nanti adalah ketimpangan. Ya, pada si anak itu dia akan gampang menghadapi kehidupan nantinya. Apalagi dia tidak bersama orang tuanya lagi, kita nggak tahu ya. Kita bersama anak itu sampai berapa lama ya. Nggak ada jaminan ya. Nah, maka orang tua perlu memberikan suatu bekal-bekal kehidupan bagi anak. Anak juga jangan terlalu bergantung sama orang tua. Dompleng sama orang tua, nyandar sama orang tua. Untuk zaman sekarang itu perlu dilatih anak itu untuk bisa ya menghadapi tantangan zaman. Mau nggak mau, ya kita harus bicara realistis ya, nggak ngayal gitu. Wah, kita berkhayal seperti zaman dahulu, nggak sama. Jangan, nanti kita kecewa nanti ketika wah kok nggak seperti itu ya, nah, gitu. Ya karena memang kondisinya kan tidak sama. Ya, ya nggak usah lah jauh-jauh. Ya, sekarang dengan 20 tahun yang lalu aja nggak sama. Ya, apalagi dengan zaman-zaman yang jauh sebelum itu. Ya, nah demikian. Walaupun ya kita bisa ambil faedah-faedah yang bisa menjadi bekal bagi anak untuk menghadapi masa depan. Ya, kedepannya ya kita nggak tahu bagaimana kondisi manusia. Ya, kita lihat aja kondisi manusia. Ya, selama di 10 dekade ini ya, dari 2010 sampai 2020 ini sudah jauh berbeda karakter kehidupan manusia dengan 20 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, mungkin tahun 80-an, 90-an. Begitu cepat ya terjadinya pergeseran nilai itu. Nah, ini yang bakal mereka hadapi begitu ya. Nah, mereka harus siap juga. Jadi ini juga harus dipersiapkan oleh orang tua untuk menghadapi hal semacam itu. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Dan tentunya tantangan setiap orang tua berbeda. Ya, misalnya saja ya antara orang yang di desa dengan yang di kota aja berbeda tantangannya. Ya, maka itu saya ingatkan kepada orang tua harus lebih realistis di dalam mendidik ya. Jangan ngayal gitu ya hingga kadang-kadang dia kecewa dengan hasilnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian. Baik, ya jadi yang menempuh homeschooling juga ini nggak mudah itu ya untuk menjalankan metode itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian. Baik. Baik. Iya, baik. Terima kasih banyak. Syukran jazakallahu khair atas jawaban dan nasihatnya. Sangat menarik sekali tantangan bagi orang tua yang tentunya ingin menginginkan anaknya dididik secara homeschooling. Baik, yang kedua kami ajukan pertanyaan dari seorang ibu, ya Ustadz, seringkali saya sebagai ibu dari 2 anak yang masih kecil, usia 2 dan 3 tahun, terbawa emosi ketika anak-anak menangis. Atau
susah untuk makan ketika disuapi. Mohon nasihatnya Ustadz agar hati menjadi sabar, dan saya tahu akibatnya juga akan menjadi tidak baik kepada anak-anak jika keseringan emosi. Namun hal ini kadang-kadang sulit teratasi jika sudah terjadi. Ya, ini menarik juga ya. Untuk ini kita sudah nulis satu buku khusus sebenarnya, yaitu mendidik anak tanpa amarah ya. Nah demikian. Dan itu memang harus menjadi satu platform pendidikan kita, yaitu mendidik anak tanpa amarah. Nah demikian. Terlepas mungkin ada yang setuju dan nggak setuju ya. Tapi kalau kita mengacu ya kepada metode yang dicontohkan oleh Nabi sendiri, itulah yang beliau lakukan. Ada anak menangis ketika Nabi sholat. Nabi ingin memanjangkan sholat. Tapi Nabi di sini tidak mengedepankan ego beliau. Ya. Dan tidak menyalahkan anak itu dan orang tuanya juga. Apa kata Nabi? Suatu ketika aku ingin memanjangkan sholat, tapi aku mendengar tangisan seorang anak di belakang. Lalu aku meringkas sholat itu dengan membaca surat-surat yang pendek. Karena aku khawatir itu akan membuat resah gelisah orang tuanya, ibunya. Ya, jadi Nabi nggak marah. Hasan Hussein datang, Nabi sedang sholat, sujud, naik ke punggungnya. Nabi juga nggak marah. Ya, nah demikian. Nah jadi ya, apalagi anak itu menangis ya. Anak itu menangis ya, memang dia bisa apa lagi? Ya, anak itu kan dua hal yang nggak dia pelajari dari orang tuanya, dari ayah ibunya, yaitu menangis dan tertawa. Allah mengatakan, huwallazi adhaka wa abka. Dialah Allah yang membuat kamu tertawa dan menangis. Allah yang buat itu. Nggak belajar dia dari ayah ibunya. Beda dengan kemampuan bicara. Itu adalah kemampuan yang diajarkan oleh ayah ibunya, terutama ibunya, sehingga ada istilah bahasa ibu, kan begitu ya. Nah demikian. Jadi wajar kalau anak itu kadang-kadang senang dia tertawa, kan begitu ya. Ya dia lapar menangis, ya bisa apa lagi? Mau bagaimana dia mengekspresikan perasaannya. Jadi nggak perlu kita jengkel, bete gitu ya. Dengar anak nangis, ya itulah dia yang Allah tanamkan ya, istilahnya apa, program yang Allah tanamkan di otaknya begitu. Ya dia ketika lahir nangis ya. Nah itu dia yang harus kita pahami ya dari anak itu. Nah demikian ya. Nah taib, dan di buku itu juga ya, di buku Mendidik Anak Tanpa Amarah itu ya kita sebutkan tentang masalah tawakal ya. Ini kaitannya kan dengan kesiapan hati menerima takdir sebenarnya. Kadang dalam kehidupan ini terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Anak nangis tidak kita inginkan. Betul ya? Anak nggak mau makan itu sesuatu yang tidak kita inginkan. Tapi terjadi, dia nggak mau makan, kan begitu ya. Nah, kita harus bisa nerima itu. Sehingga kita bisa meredam amarah. Ya lumayan lah, anak nggak mau makan, ya anak nangis, itu mungkin masih cobaan yang sangat ringan. Ada cobaan yang lebih berat yang Allah berikan kepada seorang nabi, yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Putra beliau nggak mau naik ke perahu yang beliau buat. Karena tidak ada yang selamat pada saat itu kecuali yang naik perahu yang beliau buat. Tapi anaknya nggak mau naik. Gitu. Ya, apakah Nabi Nuh marah-marah pada saat itu kepada putranya itu? Tidak. Bahkan Nabi Nuh menyerunya dan berkata, ya bunayya rkam ma'ana. Wahai putraku, naiklah ke perahu bersama kami. Masih memanggilnya dengan panggilan kasih sayang. Ya, tidak melontarkan sumpah serapah, menyala-nyalakannya, memburuk-burukkannya, memvonisnya pada kondisi seperti itu. Ini tidak diharapkan. Ya, beliau tidak emosi. Bahkan beliau mencoba
mungkin ikhtiar yang terakhir untuk mengajak putranya itu. Tapi ya hidayah bukan di tangan manusia. Itu pelajaran yang harus kita petik ya. Itu cobaan mungkin yang lebih berat daripada sekedar anak nggak mau makan. Ya, ini anak putra beliau tidak mau naik perahu. Yang mana itulah dia keselamatan pada saat itu. Nah, jadi kita harus bisa memahami itu. Ya bahwa di atas kehendak ada kehendak yang maha kuasa. Ya, yang harus kita terima itu. Nah, demikian. Dengan bisa menerima takdir dengan baik, ya kita bisa mengendalikan emosi. Dan kita juga sebutkan di dalam buku itu, kehidupan hati adalah kunci. Karena menahan marah, menahan emosi itu adalah amal hati. Ingat, menahan amarah yang Nabi perintahkan itu, la taghdab, la taghdab, la taghdab, itu adalah amal hati. Ya, amal hati bukan amal lisan. Menahan marah itu bukan amal lisan, bukan amal telinga, bukan amal mata, bukan amal tangan dan kaki, tapi amal hati. Ketika itu berat untuk dilakukan, berarti ada masalah pada hati. Ada masalah, pasti itu. Kalau kita temperamental, emosional, susah mengendalikan marah, hati yang bermasalah itu. Maka kita sebutkan di dalam buku itu, kehidupan hati adalah kunci di sini. Kalau hati kita berpenyakit, hati kita kurang latihan, ya hati kita kurang gizi, ya hati kita hati pecundang yang selalu kalah dengan musuhnya, ya nggak akan bisa ya kita melakukan amal-amal tersebut. Ya, dengan mudah ya kita akan menuruti emosi misalnya, karena hati yang lemah. Nggak kuasa hati itu untuk ya kita bawa beramal. Ya, di antaranya menahan marah, sabar ya. Sabar itu juga amalan hati ya. Nah, kalau hati yang lemah, dia nggak akan bisa sabar. Ya, hati yang kurang gizi misalnya. Atau hati yang berpenyakit, nggak bisa sabar juga. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik. Itu mungkin ya, apa namanya, saran kita kepada Ibu tadi ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan silakan baca buku tersebut yang mudah-mudahan jadi satu ya kita katakan referensi bagi kita untuk bisa meredam amarah, terutama di dalam mendidik anak ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada pagi ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin. Innahu huwal ghafurur rahim.